aku sudah lama tidak dipakai, Mas. Hmm, hmm. Masukinnya pelan-pelan aja ya, Mas. Namaku Rita. Sudah 2 tahun aku menjalani hidup dalam kesunyian rumah yang terlalu besar untuk satu orang. Menjadi janda di usia 30-an bukanlah rencana hidupku, tapi takdir seringkali punya selera humor yang pahit. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah mendingin. Aku benci kopi dingin, tapi aku lebih benci keheningan yang memaksa pikiranku melayang kemana-mana. Tepat pukul 12 malam, layar ponselku menyala. Sebuah notifikasi muncul. Hatiku berdegup kencang. Sebuah reaksi refleks yang aku benci karena aku tahu siapa pengirimnya. Itu dari Fendi. Ya, Fendi. Suami dari Vina, sahabat karibku sejak masa SMA. Belum tidur, Rit? Kopinya jangan dianggurin terus. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya seperti sengatan listrik. Bagaimana dia tahu aku sedang minum kopi? Apakah dia sedang memperhatikanku dari balik jendela rumahnya yang terletak tepat di seberang jalan? Atau apakah dia hanya menebak-nebak karena dia tahu kebiasaan burukku saat sedang gelisah? Aku menatap layar itu dengan jempol yang bergetar. Harusnya aku mengabaikannya. Harusnya aku mematikan ponsel dan pergi tidur. Tapi kesepian adalah racun yang membuatmu haus akan perhatian. Bahkan jika perhatian itu datang dari tangan yang salah. Vina adalah orang baik. Dia sangat baik. Dia yang membantuku mengurus pemakaman suamiku. Dia yang mengirimkan makanan saat aku mengurung diri karena depresi. Tapi malam ini, kebaikan Vina terasa seperti bayangan yang mengabur. Yang ada di depanku hanyalah pesan singkat dari suaminya. Fendi selalu punya cara untuk masuk ke celah-celah kerapuhanku. Dia tidak pernah terang-terangan menggoda, tapi perhatiannya selalu terasa lebih dari sekedar teman. Aku mulai mengetik. Bagaimana kamu tahu aku sedang minum kopi, Fen? Aku menekan tombol kirim. Detik berikutnya, status di bawah namanya berubah menjadi typing. Nafas batin duniaku seolah berhenti. Aku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Aku mencuri waktu suaminya. Aku mencuri perhatian yang seharusnya milik Vina sepenuhnya. Tapi di sisi lain ada ego yang berbisik. Hanya pesan singkat, Rita, kamu tidak melakukan dosa besar. Namun bukankah semua badai besar dimulai dari embusan angin kecil? Aku teringat sore tadi saat Vina bercerita betapa lelahnya dia mengurus anak-anak dan betapa cueknya Fendi akhir-akhir ini. Vina mengeluh suaminya selalu sibuk dengan ponselnya. Dan sekarang aku tahu apa yang dilakukan Fendi dengan ponselnya. Dia sedang bicara denganku. Ponselku bergetar lagi. Aku bisa melihat lampu dapurmu masih menyala dari balkon kamar atas. Tidurlah Rita, kamu butuh istirahat. Atau perlu aku bawakan sesuatu agar kamu bisa tenang? Tawaran itu, kalimat perlu aku bawakan sesuatu terdengar begitu ambigu. Apakah dia menawarkan bantuan sebagai tetangga, atau dia sedang mencari alasan untuk keluar dari kamarnya, melewati Vina yang mungkin sudah terlelap dan melangkah ke rumahku. Aku menatap cangkir kopi dingin itu sekali lagi. Pikiranku mulai liar. Aku membayangkan jika pintu rumahku benar-benar diketuk olehnya malam ini. Apa yang akan kulakukan? Apakah aku akan membukanya dengan daster tipis ini? Atau aku akan bersembunyi di balik selimut dengan rasa bersalah yang membakar? Inilah awal dari labirin yang aku buat sendiri. Sebuah godaan yang tidak berupa sentuhan fisik, melainkan kata-kata yang menina-bobokan kewarasanku. Aku adalah Rita, seorang janda yang merasa hidup kembali hanya karena pesan singkat dari suami orang. Dan aku tahu, ini adalah awal dari kehancuranku. Pagi hari seharusnya menjadi waktu yang paling jujur bagi semua orang. Matahari yang terang benderang tidak memberikan ruang bagi rahasia untuk bersembunyi. Namun bagiku, pagi adalah saat di mana topeng harus dipakai lebih erat. Aku berdiri di balik tirai jendela kamarku yang sedikit tersingkap. Dari sini, aku punya pemandangan sempurna ke rumah di seberang jalan, rumah Fendi dan Vina. Aku melihat Fendi keluar dengan kemeja kantor yang rapi. Dia tampak gagah, seperti biasanya. Tangannya memegang tas kerja, tapi matanya tidak langsung menuju mobil. Dia berhenti sejenak di depan pagarnya, lalu menoleh ke arah rumahku. Aku segera menarik diri ke balik tembok. Jantungku berdegup kencang seolah-olah aku baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar.
Apakah dia tahu aku memperhatikannya? Ataukah dia memang sengaja menungguku muncul? Aku memutuskan untuk keluar, berpura-pura hendak menyiram tanaman di teras depan. Aku memakai daster batik yang sebenarnya sudah agak pudar, tapi aku sengaja membiarkan rambutku tergerai sedikit berantakan, memberikan kesan bangun tidur yang aku tahu seringkali terlihat menarik bagi pria. Begitu aku melangkah keluar, mata kami bertemu. Fendi tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak sampai ke mata, tapi cukup untuk membuat perutku terasa mulas. "Pagi Rita, rajin sekali jam segini sudah di luar," sapanya dengan suara bariton yang terdengar sangat jelas di udara pagi yang sunyi. Aku hanya tersenyum simpul, mencoba mengatur nafas agar suaraku tidak bergetar. "Hanya ingin mencari udara segar, Fen. Vina sudah berangkat?" Tanyaku mencoba membawa nama sahabatku itu ke dalam percakapan sebagai pengingat batas. Namun Fendi justru melangkah mendekat ke pagar rumahku. Jarak kami sekarang hanya terhalang oleh besi pagar dan beberapa jengkal aspal. "Vina masih di dalam, sedang memandikan anak-anak. Dia bilang dia titip salam buatmu," ucapnya. Dia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya sedikit. "Tentang pesan semalam, maaf kalau aku mengganggumu. Aku hanya tidak tahan melihat lampu dapurmu menyala dan membayangkanmu duduk sendirian di sana." Kalimat itu terdengar begitu intim. Di telinga orang lewat, mungkin itu terdengar seperti perhatian tetangga yang ramah. Tapi bagiku, itu adalah undangan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang menyiratkan bahwa dia memahami kesepianku lebih dari siapapun. Dia menatapku cukup lama. Matanya menyapu wajahku seolah ingin merekam setiap detailnya sebelum dia berangkat kerja. Tiba-tiba pintu rumah mereka terbuka. Vina muncul sambil menggendong si bungsu. "Mas Fendi, bekalnya ketinggalan di meja," teriak Vina dari terasnya. Momen itu pecah seketika. Fendi berbalik dengan cepat memberikan lambaian tangan singkat padaku sebelum kembali ke rumahnya. Aku terpaku di tempatku berdiri, memegang selang air yang lupa aku nyalakan. Aku melihat Vina melambai padaku dengan tulus. Wajahnya penuh ceria tanpa curiga sedikit pun. Rasa bersalah menghantuiku seperti godam berat. Vina adalah sahabat yang berbagi rahasia denganku, tapi sekarang aku menyimpan rahasia besar darinya. Suaminya mengirimiku pesan di tengah malam dan menatapku dengan cara yang tidak seharusnya. Namun di balik rasa bersalah itu, ada sepercah perasaan lain yang lebih gelap. Perasaan ingin diperhatikan, perasaan ingin dianggap ada. Sebagai janda, aku sering merasa seperti bayangan yang tidak terlihat. Tapi di mata Fendi pagi ini, aku merasa seperti pusat semesta. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu aku sedang bermain dengan api yang bisa menghanguskan rumah tangga sahabatku dan sisa reputasiku di lingkungan ini. Aku kembali masuk ke dalam rumah setelah mobil Fendi hilang di tikungan jalan. Di dalam cermin ruang tamu, aku melihat diriku sendiri. Pipiku merona merah. Aku membenci diriku karena menikmati perhatian itu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Fendi benar-benar hanya kasihan padaku? Ataukah dia sama sepertiku sedang mencari pelarian dari rutinitas pernikahannya yang mulai hambar? Ponselku bergetar di atas meja. Satu pesan baru, bukan dari Vina, tapi dari nomor yang belum kusimpan namanya, namun aku hafal di luar kepala. "Dastermu bagus pagi ini, tapi kamu terlihat lebih cantik saat tersenyum." Tanganku gemetar. Aku tidak membalasnya, tapi aku juga tidak menghapusnya. Aku membiarkan pesan itu tersimpan di sana, seperti sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku adalah Rita, dan aku sedang berjalan di atas tali tipis antara kesetiaan sahabat dan godaan yang memabukkan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tempat paling aman untuk menyembunyikan rahasia adalah di depan mata semua orang. Malam ini, aku membuktikan kebenaran kalimat itu. Aku duduk di meja makan kayu jati milik keluarga Vina. Di depanku terhidang ayam opor dan sambal goreng ati, masakan kesukaan Vina yang biasanya selalu kusantap dengan lahap. Namun malam ini, setiap suapan terasa seperti menelan kerikil. Vina duduk di sebelahku, berceloteh riang tentang rencana renovasi dapur mereka. Dia begitu bersemangat, sesekali menyentuh lenganku dengan akrab, menunjukkan betapa dia sangat mempercayaiku. Sementara itu, di seberang meja, duduklah Fendi. Dia tidak banyak bicara malam ini. Dia hanya fokus pada piringnya,
Namun aku bisa merasakan kehadirannya seperti medan magnet yang menarik perhatianku secara paksa. "Rita, kamu kok melamun terus? Ayo dimakan, mumpung masih hangat. Mas Fendi sengaja beli buah tangan kesukaanmu tadi sepulang kantor loh," ujar Vina sambil melirik suaminya dengan senyum menggoda. Aku tersedak pelan. "Oh ya, buah tangan apa?" tanyaku sambil melirik Fendi. Fendi mengangkat wajahnya, menatapku tepat di mata. Tatapan itu dalam, penuh arti yang hanya kami berdua yang tahu. "Hanya martabak manis tanpa kacang. Aku ingat kamu pernah bilang kamu alergi kacang kan?" Ucapnya tenang, suaranya terdengar datar, namun bagi telingaku itu terdengar seperti sebuah pengakuan perhatian yang sangat privat. Vina tertawa kecil. "Lihat kan Rit, suamiku bahkan lebih hafal seleramu daripada aku. Kadang aku cemburu, kalian berdua kok bisa kompak sekali kalau urusan makanan?" Kalimat Vina yang bernada candaan itu membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tertawa canggung, mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa. Cemburu. Jika Vina tahu apa yang terjadi di balik layar ponsel kami, dia tidak akan tertawa seperti itu. Aku merasa seperti pengkhianat terbesar. Aku duduk di rumahnya, memakan makanannya dan menerima perhatian dari suaminya tepat di bawah hidungnya sendiri. Momen yang paling mendebarkan terjadi saat Vina harus bangkit berdiri menuju dapur karena anak bungsunya merengek meminta minum. Seketika, suasana di meja makan berubah drastis. Keheningan yang berat menyelimuti kami. Aku menunduk, tidak berani menatap Fendi. Namun aku bisa merasakan gerakannya. Fendi menggeser posisi duduknya sedikit lebih dekat ke arahku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu menyentuh ujung kakiku di bawah meja. Sebuah gesekan halus yang membuat bulu kuduku meremang. Aku tersentak, hampir saja menjatuhkan garpu yang kupegang. Apakah itu ketidaksengajaan? Ataukah dia sedang mencoba mengujiku? Aku memberanikan diri melirik ke arahnya. Fendi tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun tangannya yang memegang gelas air tampak sedikit gemetar. "Kenapa Rita? Kamu terlihat pucat. Apa ruangannya terlalu panas?" tanyanya dengan nada suara yang rendah, hampir seperti bisikan. Aku hanya butuh udara segar," jawabku terbata-bata. "Nanti setelah makan, aku antar kamu ke depan. Ada hal yang ingin aku tunjukkan padamu," ucap Sandy tepat sebelum Vina bangkit dari dapur. "Hal apa? Mengapa harus menungguku ke depan?" Pikiranku mulai liar membayangkan berbagai kemungkinan. Penonton mungkin akan mengira kami akan melakukan sesuatu yang terlarang di kegelapan teras, atau mungkin ada kesepakatan rahasia yang sudah kami bangun sebelumnya. Aku merasa terjepit antara rasa takut tertangkap dan rasa penasaran yang mematikan. Saat makan malam berakhir, Vina sibuk membereskan piring. Fendi memenuhi ucapannya. Dia mengantarku sampai ke pintu pagar. Suasana di luar sangat sepi, hanya ada lampu jalan yang remang-remang. Kami berdiri cukup dekat. Sangat dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin, parfum yang selalu terbayang di pikiranku sebelum tidur. "Rita," panggilnya lembut. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sesuatu yang kecil, sebuah benda yang dibungkus kain beludru. "Tadi ini tertinggal di mobilku saat aku menolongmu kemarin. Jangan sampai Vina melihatnya, dia bisa salah paham." Aku menerima benda itu dengan tangan gemetar. Hatiku mencelos. Benda itu adalah antingku yang hilang, sebuah bukti fisik bahwa aku pernah berada di dalam mobilnya tanpa sepengetahuan Vina. Aku menatap Fendi, mencoba mencari jawaban di matanya. Apakah dia melindungiku, atau dia sedang menjeratku dalam permainan rahasia ini? "Terima kasih, Fen," bisikku. "Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada keadaan karena kita masih bisa menyembunyikannya," balasnya sebelum berbalik masuk ke rumah. Aku berdiri sendirian di tengah kegelapan, menggenggam anting itu erat-erat hingga sudutnya menusuk telapak tanganku. Aku adalah Rita, dan malam ini aku menyadari bahwa aku tidak lagi hanya tergoda oleh pesan singkat. Aku telah masuk ke dalam lingkaran kebohongan yang tidak memiliki jalan keluar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rahasia adalah beban yang paling berat untuk dipikul sendirian. Namun bagi sebagian orang, rahasia adalah candu yang membuat hidup terasa lebih berwarna. Siang ini sebuah paket tiba di depan pintuku. Tidak ada nama pengirim, hanya namaku yang tertulis dengan tinta hitam yang tegas di atas kertas coklat. Kurir itu hanya bilang bahwa paket ini sudah dibayar lunas dan harus sampai ke tanganku secara pribadi.
Aku membawa paket itu masuk ke kamar, mengunci pintu dan duduk di tepi tempat tidur dengan jantung yang berdebar tidak karuan. Tanganku gemetar saat merobek bungkusnya. Di dalamnya ada sebuah kotak beludur kecil dan selembar kartu tanpa tulisan. Saat aku membukanya, sebuah gelang perak dengan liontin berbentuk hati kecil berkilau terkena cahaya lampu kamar. Pikiranku langsung melayang pada kejadian di meja makan semalam. Apakah ini hal yang ingin ditunjukkan oleh Fendi? Apakah dia benar-benar senekat ini mengirimkan perhiasan ke rumahku? Aku teringat bagaimana tatapannya saat mengembalikan antingku di pagar. Tatapan yang seolah berkata bahwa ada ikatan yang lebih kuat di antara kami daripada sekedar tetangga. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari Vina. Aku hampir saja melempar ponsel itu karena terkejut. Dengan suara yang diusahakan setenang mungkin, aku mengangkatnya. "Halo, Vin? Rita, kamu di rumah kan? Aku mau mampir sebentar. Ada sesuatu yang mau aku kasih ke kamu. Tadi Mas Fendi yang beli, tapi dia lupa kasih tahu aku kalau itu sebenarnya buat kamu." Suara Vina terdengar ceria, tanpa ada nada curiga sedikit pun. Duniaku serasa berputar. Mas Fendi yang beli? Jadi benar, gelang ini dari Fendi? Tapi kenapa Vina bilang dia mau memberikannya padaku? Apakah ini cara Fendi bermain api? Dia sengaja melibatkan istrinya dalam pemberian ini agar terlihat wajar, padahal dia tahu makna di baliknya. Atau apakah ini jebakan yang sudah mereka siapkan untuk mengetes kejujuranku? "Oh iya Vin, aku di rumah, mampir saja," jawabku pendek. Begitu panggilan berakhir, aku panik. Aku segera menyembunyikan gelang itu di dalam laci paling bawah, terkubur di bawah tumpukan pakaian dalamku. Aku tidak ingin Vina melihatnya sebelum aku tahu maksud sebenarnya. 10 menit kemudian, Vina sudah ada di teras rumahku. Dia membawa sebuah kantong plastik berisi martabak manis yang sama seperti semalam. "Ini Rit, Mas Fendi tadi pagi-pagi sekali beli ini lagi. Katanya dia merasa bersalah semalam kamu cuma makan sedikit. Dia bilang, kasihan Rita, dia butuh perhatian lebih. Duh, Mas Fendi itu memang terlalu baik ya, sampai urusan perutmu pun dia pikirkan," ujar Vina sambil tertawa renyah. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Kasihan, kata itu lagi-lagi muncul. Apakah semua perhatian ini hanyalah rasa kasihan, atau itu adalah kode tersembunyi untuk sebuah keinginan yang terpendam? Vina kemudian duduk di sofa dan mulai bercerita bahwa Fendi akhir-akhir ini sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Tapi Vina merasa ada yang aneh karena parfum Fendi selalu tercium sangat kuat setiap kali dia pulang. Aku terdiam, mengingat pesan singkat Fendi yang memuji dasterku. Apakah saat dia bilang lembur, dia sebenarnya sedang memperhatikanku dari kejauhan? Ataukah dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar? Saat Vina sedang asik bercerita, matanya tiba-tiba tertuju pada sobekan kertas kado coklat yang lupa aku buang di lantai. Kamu habis terima paket, Rit? Dari siapa?" tanyanya sambil hendak memungut kertas itu. Jantungku rasanya mau copot. "Oh, itu cuma paket alat dapur yang aku beli online, Vin. Sudah aku buang isinya," jawabku cepat. Mungkin terlalu cepat, sehingga Vina sempat menatapku dengan kening berkerut selama beberapa detik sebelum akhirnya dia kembali tersenyum. Ketegangan itu mereda, tapi tidak di dalam kepalaku. Setelah Vina pulang, aku kembali ke kamar dan mengambil gelang itu lagi. Aku memakainya di pergelangan tanganku. Terasa dingin, namun ada kepuasan aneh yang menjalar di hatiku. Aku merasa memiliki sesuatu yang menjadi rahasia antara aku dan istrinya. Aku mengambil foto pergelangan tanganku yang memakai gelang itu dan mengirimkannya ke nomor Fendi tanpa kata-kata. Hanya foto. Ini adalah langkah pertamaku masuk lebih dalam ke jurang ini. Aku bukan lagi janda yang pasif menunggu perhatian. Aku mulai menikmati permainan ini, tanpa menyadari bahwa setiap hadiah yang datang tanpa nama selalu membawa harga yang sangat mahal untuk dibayar. Ada garis tipis yang memisahkan antara kesopanan dan godaan. Dan sore ini, aku memutuskan untuk berjalan tepat di atas garis itu. Aku tahu jadwal Fendi. Pukul 5 sore, dia biasanya akan sampai di rumah, turun dari mobilnya, dan menghirup udara sore sebentar sebelum masuk ke dalam rumah untuk bertamu Vina. Aku sudah bersiap. Aku tidak memakai daster batik lama lagi.
Kali ini, aku memilih gaun terusan berwarna merah marun yang pas di badan. Gaun yang selama ini hanya tersimpan di lemari karena aku merasa terlalu mencolok untuk seorang janda. Aku berdiri di taman depanku, pura-pura sibuk merapikan tanaman hias, padahal mataku terus tertuju pada ujung jalan. Begitu mobil hitam Fendi muncul dan melambat di depan rumahnya, aku sengaja membungkuk sedikit, memastikan kehadiranku tidak mungkin terlewatkan oleh matanya. Aku bisa mendengar suara pintu mobil tertutup. Fendi tidak langsung masuk. Dia berdiri di sana, bersandar pada pintu mobilnya, memperhatikanku. Keheningan di antara kami terasa sangat berat, seolah udara di sekitar kami bermuatan listrik. Aku mendongak dan berpura-pura terkejut melihatnya. "Oh, sudah pulang, Fen?" Sapaku dengan nada suara yang sengaja aku buat lebih rendah, lebih lembut. Fendi tidak menjawab dengan kata-kata untuk beberapa saat. Dia hanya menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti di pergelangan tanganku. Tempat gelang perak yang dia kirimkan itu melingkar dengan manis. Dia tersenyum. Jenis senyum yang membuatku merasa telanjang di bawah sinar matahari sore. "Gelangnya terlihat sangat cocok untukmu, Rita. Aku senang kamu memakainya," ucapnya. Suaranya terdengar sangat intim, seolah dia sedang membisikkannya tepat di telingaku, padahal kami terpisah jarak jalanan. Aku menyentuh gelang itu dengan jemariku, memutarnya pelan. "Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu punya selera yang sebagus ini." "Aku punya selera yang sangat spesifik, Rita, dan kamu tahu itu," balasnya. Kalimat itu sangat berbahaya. Kalimat itu bisa berarti apa saja. Penonton mungkin akan berpikir kami sedang membicarakan hubungan gelap kami. Padahal secara teknis, kami hanya membicarakan sebuah perhiasan. Tiba-tiba, suara pagar rumah mereka terbuka dengan keras. Vina keluar dengan daster rumahan dan rambut yang dicepul asal membawa kantong sampah. Wajahnya terlihat lelah, kontras sekali dengan penampilanku yang rapi. Saat dia melihat kami sedang berbicara di seberang jalan, dia berhenti sejenak. "Loh, Mas Fendi sudah sampai? Kok nggak langsung masuk?" tanya Vina dengan suara datar. Ada sedikit nada curiga yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Fendi segera mengubah ekspresinya. "Ini Vin, baru mau masuk. Tadi cuma menyapa Rita sebentar. Kelihatannya dia sedang sibuk dengan tanamannya," jawab Fendi dengan nada yang sangat santai. Terlalu santai hingga terasa seperti akting yang sangat terlatih. Vina menyeberang jalan menuju rumahku. Dia menatapku lalu matanya turun ke gaun yang aku kenakan. "Wah, rapi sekali, Rit. Mau pergi kemana sore-sore begini?" tanyanya. Matanya menyipit saat melihat gelang di tanganku. Gelang itu sepertinya aku pernah lihat di majalah yang sering dibaca Mas Fendi." Jantungku berdegup kencang. Aku segera menyembunyikan tanganku di balik punggung. "Oh, ini barang lama, Vin. Cuma baru kepikiran mau dipakai saja karena bosan di rumah terus." Vina terdiam sejenak. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa tidak percaya dan kesedihan yang terpendam. "Mas Fendi akhir-akhir ini memang aneh, Rit. Dia sering beli barang-barang yang bukan gayanya. Aku pikir buat aku, tapi ternyata bukan," ucap Vina pelan, hampir seperti berbisik padaku. Aku merasa seperti ditampar. Aku melihat Fendi yang sudah masuk ke teras rumahnya memunggungi kami. Dia terlihat begitu tidak berdosa. Namun dia meninggalkan aku di sini untuk menghadapi kecurigaan istrinya. Apakah Fendi sengaja melakukan ini? Apakah dia ingin aku merasa terjepit agar aku semakin bergantung padanya? "Mungkin dia cuma mau kasih kejutan buat kamu nanti, Vin," kataku, mencoba menetralisir suasana, padahal di dalam hati aku merasa seperti monster. Vina menghela nafas panjang. "Semoga saja begitu, Rit. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan kalau ternyata dia membagi perhatiannya dengan wanita lain. Kamu tahu kan, aku sangat mempercayaimu sebagai sahabatku." Vina memegang tanganku erat, tepat di atas gelang rahasia itu. Sentuhannya terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Aku adalah Rita, dan sore ini, aku sadar bahwa batas antara pertemanan dan pengkhianatan sudah benar-benar kabur. Aku bukan hanya sedang tergoda oleh suaminya. Aku sedang menghancurkan satu-satunya orang yang tulus peduli padaku. Namun saat aku melihat Fendi mengintip dari balik tirai jendelanya ke arah kami, aku tahu permainan ini belum berakhir. Ada saat-saat di mana keheningan terasa lebih berisik daripada teriakan. Sore ini,
Hujan turun cukup deras, memaksa siapapun untuk mencari perlindungan. Dan entah bagaimana, perlindungan itu membawa Fendi kembali berdiri di teras rumahku. Dia datang dengan alasan meminjam payung, karena payung di rumahnya dibawa Vina menjemput anak-anak. Namun setelah aku memberikan payung itu, dia tidak segera pergi. Dia justru duduk di kursi rotan terasku, menatap butiran air yang jatuh dari langit-langit. Vina terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, Rita, ucap Fendi tiba-tiba. Suaranya rendah, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Namun setiap katanya terdengar tajam di telingaku. Aku duduk di kursi sebelah, menjaga jarak yang aman, namun cukup dekat untuk merasakan ketegangan yang memancar dari tubuhnya. Dia sibuk mengurus rumah tanggamu, Fen, mengurus anak-anakmu, balasku, mencoba menjadi suara kebenaran, meski hatiku mulai goyah. Fendi tertawa getir. Dia menoleh padaku, matanya terlihat lelah. Tapi dia lupa mengurus suaminya, Rita. Dia lupa bahwa aku juga butuh didengar. Setiap kali aku pulang, yang aku dengar hanyalah keluhan tentang cucian, tentang sekolah anak, atau tentang betapa mahalnya harga kebutuhan. Dia tidak lagi melihatku sebagai pria, Rita. Dia melihatku sebagai mesin pencari uang. Kalimat itu adalah racun. Racun yang manis bagi seorang wanita yang sedang merasa kesepian sepertiku. Penonton mungkin akan berpikir bahwa ini adalah momen di mana Fendi menyatakan bahwa dia tidak lagi mencintai Vina dan lebih memilihku yang selalu terlihat rapi dan tenang. Seolah-olah dia sedang memberikan lampu hijau bagiku untuk masuk lebih dalam ke dalam hidupnya. Mungkin kamu hanya perlu bicara padanya, Fen, bisikku. Aku sengaja memajukan posisi dudukku, membuat jarak di antara kami menyempit. Aku sudah mencoba, tapi dia tidak pernah mendengar seperti kamu mendengarkan. Fendi meraih tanganku yang berada di atas meja. Sentuhannya dingin, namun membuat darahku berdesir hebat. Kamu punya sesuatu yang tidak dia miliki, Rita. Ketenangan, kedewasaan. Kamu mengerti bagaimana rasanya kehilangan, jadi kamu tahu bagaimana caranya menghargai apa yang ada di depan matamu. Aku membiarkan tanganku tetap di sana. Aku tahu aku seharusnya menariknya kembali. Aku tahu ini adalah bentuk pengkhianatan emosional yang paling nyata. Tapi ego dalam diriku merasa menang. Aku merasa lebih unggul daripada Vina, sahabatku sendiri. Aku merasa telah menjadi pemenang dalam kompetisi yang sebenarnya tidak pernah ingin aku ikuti. Tiba-tiba, suara mobil Vina terdengar memasuki halaman rumah sebelah. Fendi langsung melepaskan tanganku dengan gerakan yang sangat cepat, hampir seperti refleks seorang pencuri yang takut tertangkap. Dia berdiri, mengambil payung yang aku pinjamkan dan memasang wajah datar seolah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih untuk payungnya, dan untuk telinga, Rita, ucapnya sebelum melangkah menembus hujan. Aku berdiri di teras, melihatnya menghampiri mobil Vina. Aku melihat Vina turun dari mobil dengan wajah yang basah terkena air hujan, tampak sangat kelelahan sambil menggendong anaknya yang tertidur. Fendi memayunginya, namun gerakannya terasa kaku. Tidak ada kehangatan di sana. Di mataku, mereka tampak seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal dalam satu atap. Aku kembali masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Aku bersandar di balik pintu, memegangi dadaku yang bergemuruh. Fendi baru saja menanamkan benih kebencian padaku terhadap Vina. Dia membuatku merasa bahwa akulah penyelamat hidupnya. Penonton pasti akan mengira bahwa setelah ini kami akan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah pertemuan rahasia di tempat yang tidak terjangkau oleh mata Vina. Namun di tengah rasa bangga itu, sebuah pikiran kecil muncul di benakku. Jika dia bisa membicarakan istri yang setia seperti itu di depanku, apa yang akan dia katakan tentangku di depan wanita lain suatu saat nanti? Aku adalah Rita, dan malam ini aku menyadari bahwa curhatan pria yang sedang merasa tidak puas adalah senjata paling mematikan. Dan aku dengan sukarela membiarkan diriku tertembak oleh senjata itu hanya demi merasa dicintai kembali. Ketakutan terbesar bagi seorang pencuri bukanlah saat dia mengambil barangnya, melainkan saat dia mulai merasa terlalu nyaman dengan barang curiannya. Hari ini, aku belajar bahwa kenyamanan adalah musuh paling berbahaya. Aku sedang berada di dapur, menyiapkan makan siang sederhana, ketika ponselku yang tergeletak di meja bar bergetar hebat. Satu pesan masuk dari Fendi.
Aku tidak tahan lagi, aku harus melihatmu sekarang. Vina sedang pergi ke pasar, aku akan masuk lewat pintu belakang. Duniaku serasa berhenti berputar. Apa yang dia pikirkan? Masuk rumahku lewat pintu belakang di siang bolong seperti ini adalah kegilaan. Tapi sebagian diriku, sisi gelap yang sudah haus akan perhatiannya justru merasa tertantang. Aku merapikan pakaianku, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Belum sempat aku membalas pesan itu, pintu dapurku terbuka pelan. Fendi muncul di sana. Wajahnya tampak kacau, rambutnya sedikit berantakan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah mendekat hingga aku bisa merasakan deru nafasnya. Dia menyudutkanku di antara meja dapur dan dinding. Jarak kami begitu dekat, sangat dekat, hingga jika ada seseorang yang melihat dari jendela, mereka pasti akan mengira kami sedang melakukan hal yang melanggar norma. "Fen, kamu gila? Kalau ada yang lihat bagaimana?" bisikku, mencoba mendorong bahunya, tapi tanganku terasa lemas. "Biarkan saja mereka lihat, Rita. Aku sudah lelah bersembunyi di balik pesan-pesan singkat itu," jawabnya dengan suara serak. Dia mengulurkan tangannya seolah hendak menyentuh pipiku. Tepat pada saat itu, suara pagar depan rumahku terbuka. Mesin mobil yang sangat aku kenali berhenti tepat di depan teras. Itu mobil Vina. Jantungku rasanya mau melompat keluar dari kerongkongan. Vina pulang lebih cepat dari biasanya. "Rita, kamu di rumah? Ini aku bawa mangga muda buat kamu," teriak Vina dari depan. Suara langkah kakinya mulai terdengar mendekat ke pintu ruang tamu. Fendi membelalak, kepanikan yang nyata terlihat di matanya. Dia segera menarik tangannya kembali. "Dia tidak boleh melihatku di sini," bisiknya panik. Aku menunjuk ke arah ruang cuci di belakang dapur yang tertutup tirai tipis. Tanpa berpikir panjang, Fendi menyelinap ke sana tepat saat Vina melangkah masuk ke area dapur. Rita, kok wajahmu pucat sekali? Kamu sedang sakit?" tanya Vina sambil meletakkan kantong plastik berisi mangga di meja. Matanya menyapu sekeliling dapur. Dia tampak curiga. Nafasku masih memburu, dan aku yakin Vina bisa melihat detak jantungku di balik kaos yang kukenakan. Aku tadi cuma habis angkat galon air sendirian, Vin. Capek sekali, jawabku bohong, mencoba menenangkan diri. Vina berjalan mendekat ke arah tirai ruang cuci, tempat Fendi bersembunyi. "Loh, kok pintu belakang terbuka? Dan bau apa ini? Kok ada aroma parfum pria di dapurmu?" Dia menghirup udara di sekitarnya, matanya menyipit tajam menatapku. Aku terdiam 1000 bahasa. Keringat dingin mulai bercucuran di punggungku. Aku bisa melihat bayangan sepatu Fendi sedikit menyembul dari balik tirai. Jika Vina melangkah satu langkah lagi, hancur sudah segalanya. Persahabatanku, nama baikku dan rumah tangga mereka akan meledak saat ini juga. Itu mungkin bau parfum Mas Fendi yang tadi pagi lewat depan rumah, Vin. Kan kena angin, kataku asal. Suaraku terdengar sangat tidak meyakinkan bahkan di telingaku sendiri. Vina menatap tirai itu cukup lama. Tangannya sudah terulur hendak menyibak kain itu. Aku memejamkan mata, bersiap untuk ledakan kemarahan yang akan terjadi. Namun tiba-tiba, ponsel Vina di saku dasternya berbunyi. "Halo? Oh ibu, iya ini Vina sudah di rumah Rita." "Apa? Mas Fendi belum pulang? Padahal mobilnya ada di garasi." Vina terhenti. Dia menoleh kepadaku dengan tatapan yang sangat aneh. Tatapan seorang istri yang mulai merangkai potongan-potongan kenyataan yang pahit. "Aku harus pulang dulu, Rit. Ibuku bilang Mas Fendi tidak ada di rumah, padahal mobilnya ada di garasi. Aneh sekali," ucap Vina pelan. Dia tidak jadi membuka tirai itu, tapi dia menatapku tepat di mata sebelum berbalik pergi. "Hati-hati, Rita. Kadang apa yang kita cari di dapur orang lain justru bisa membakar rumah kita sendiri." Kalimat terakhir Vina terasa seperti vonis mati bagiku. Setelah dia pergi dan suara mobilnya menjauh, Fendi keluar dari persembunyiannya. Dia tidak tampak menyesal, dia justru tersenyum tipis. "Hampir saja kan?" ucapnya enteng. Aku menatapnya dengan rasa benci yang tiba-tiba muncul. Aku sadar sekarang, bagi Fendi ini mungkin hanya permainan yang memacu adrenalin. Tapi bagiku dan Vina, ini adalah hidup yang dipertaruhkan. Aku adalah Rita, dan hari ini aku baru saja merasakan dinginnya ujung pisau yang mulai menyentuh leherku.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa alam semesta selalu punya cara untuk mempertemukan dua orang yang seharusnya menjauh. Malam ini, alam semesta seolah sedang berkonspirasi melawanku. Di tengah guyuran hujan badai yang membutakan pandangan, mobilku tiba-tiba mogok di pinggir jalan yang sepi. Mesinnya mati total, meninggalkan aku dalam kegelapan yang pekat dan dingin yang mulai menusuk tulang. Aku sudah mencoba menelpon jasa derek, tapi hasilnya nihil karena cuaca buruk. Di saat putus asa itulah, sebuah sorot lampu mobil muncul dari belakang. Mobil hitam yang sangat kukenal. Jantungku mencelos. Fendi. Dia menepi, mematikan mesinnya, dan berlari menembus hujan menuju pintuku. "Buka pintunya, Rita, cepat!" teriaknya di balik kaca yang berembun. Begitu aku membuka kunci, dia segera masuk dan duduk di kursi penumpang di sampingku. Tubuhnya basah kuyup, kaosnya menempel ketat di dadanya yang naik turun karena napas yang memburu. Aroma hujan bercampur dengan parfum maskulinnya memenuhi ruang kabin mobil yang sempit ini. Seketika suasana terasa begitu sesak. Suara hujan di luar seolah menciptakan dinding pembatas yang memisahkan kami dari dunia luar. Hanya ada aku dan dia dalam kotak besi kecil ini. "Kenapa kamu bisa ada di sini, Fen? Ini sudah jam 10 malam," tanyaku dengan suara yang bergetar. Fendi menatapku. Rambutnya yang basah menutupi sebagian keningnya membuat tatapan matanya terlihat lebih gelap dan intens. "Aku mencarimu, Rita. Vina bilang kamu belum pulang dari kota. Aku tidak bisa tenang membiarkanmu sendirian di jalanan seperti ini." Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk memegang kemudi, melainkan untuk menyentuh tanganku yang masih menggenggam setir dengan kaku. Jarinya yang dingin bersentuhan dengan kulitku yang hangat. Aku tidak menarik tanganku. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih berisik daripada suara badai di luar. Penonton mungkin akan mengira bahwa di dalam mobil yang gelap dan terisolasi ini, kami akan melakukan sesuatu yang tak termaafkan. "Kita tidak boleh seperti ini terus, Fen," bisikku meski hatiku berkata sebaliknya. "Lalu kita harus bagaimana?" Fendi mendekatkan wajahnya. Aku bisa merasakan kehangatan napasnya di pipiku. "Aku merasa lebih hidup dalam 1 jam bersamamu daripada 10 tahun dalam pernikahanku. Kamu adalah pelarian yang aku butuhkan, Rita, dan aku tahu kamu juga merasakannya." Dia bergerak lebih dekat lagi. Tangannya kini berpindah ke tengkukku, menarikku perlahan untuk menatapnya. Di dalam keremangan, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Mataku terpejam, menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akhirnya? Apakah ini titik di mana aku benar-benar menjadi wanita simpanan suami sahabatku sendiri? Namun tepat sebelum sesuatu terjadi, kilatan lampu senter dari luar mobil mengejutkan kami. Seorang petugas keamanan kompleks yang sedang berpatroli dengan jas hujan kuning mengetuk kaca jendela kami. Fendi segera menarik diri dan memperbaiki posisi duduknya dengan gerakan yang sangat kaku. "Ada masalah, Pak? Ibu?" tanya petugas itu dengan suara yang terendam hujan. "Mobilnya mogok, Pak. Saya tetangganya, sedang mencoba membantu," jawab Fendi dengan suara yang kembali tenang. Kembali ke perannya sebagai pria yang baik hati. Petugas itu mengangguk dan menawarkan bantuan untuk mendorong mobil ke tempat yang lebih aman. Di sela-sela proses itu, Fendi sempat membisikkan sesuatu padaku sebelum dia keluar untuk membantu si petugas. "Simpan rasa ini untuk nanti, Rita. Permainan ini baru saja dimulai." Aku menggenggam erat sabuk pengamanku. Aku merasa seperti baru saja lolos dari maut. Namun di saat yang sama, aku merasa kecewa. Aku adalah Rita. Dan malam ini aku menyadari bahwa aku bukan lagi korban dari godaan Fendi. Aku adalah rekan dalam kejahatan ini. Kami baru saja hampir melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Dan yang menakutkan adalah aku tidak sabar menunggu waktu di mana batas itu benar-benar runtuh. Pagi ini langit tampak mendung, seolah-olah awan ikut memikul beban rahasia yang aku simpan. Aku berdiri di depan cermin kamar mandiku, menatap pantulan wajah wanita yang tidak lagi aku kenali. Mataku sembab karena kurang tidur, dan di leherku
Ada tanda kemerahan yang samar. Siapapun yang melihatnya pasti akan berpikir itu adalah bekas ciuman dari pertemuan rahasia semalam di dalam mobil. Namun kenyataannya, itu adalah luka karena aku mencengkeram leherku sendiri saat menangis dalam kegelapan, meratapi betapa rendahnya aku telah jatuh. Tiba-tiba, pintu rumahku diketuk dengan keras, bukan ketukan lembut seperti biasanya. Aku segera memakai shawl untuk menutupi leherku dan bergegas membuka pintu. Vina berdiri di sana, rambutnya berantakan, matanya merah, dan dia tampak seperti baru saja melewati neraka. Tanpa sepatah kata pun, dia masuk dan jatuh terduduk di sofaku. Dia pergi, Rit. Fendi tidak pulang sejak kejadian mobil mogok semalam, isak Vina. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia bilang dia butuh waktu sendiri. Dia bilang dia merasa tercekik di rumah ini. Aku mematung di tengah ruangan. Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang tsunami. Aku teringat kata-kata Fendi di dalam mobil semalam. Kamu adalah pelarian yang aku butuhkan. Sekarang, pelarian itu telah membuat sahabatku hancur berkeping-keping. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri, Vin, kataku dengan suara yang nyaris hilang. Vina mendongak, menatapku dengan tatapan yang membuat jantungku copot. Kamu tahu sesuatu kan? Semalam kamu bersamanya di mobil itu. Petugas keamanan bilang ada pria di dalam mobilmu. Jangan bohong padaku, Rita. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik didih. Penonton akan mengira ini adalah momen pengakuan. Momen di mana aku akan berlutut dan mengakui segala pesan singkat, gelang perak, dan pertemuan rahasia kami. Vina berdiri, melangkah mendekatiku hingga jarak kami hanya beberapa senti. Dia melihat shawl di leherku. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, dia menarik shawl itu. Apa ini? Teriaknya sambil menunjuk tanda merah di leherku. Jadi benar, selama ini di belakangku kalian... Aku memejamkan mata. Air mataku mengalir deras. Tidak seperti yang kamu pikirkan, Vin. Demi Tuhan, tidak ada hubungan fisik di antara kami. Lalu kenapa dia mengirimkan pesan-pesan ini? Vina melemparkan ponsel Fendi ke atas meja. Layarnya menyala, menampilkan percakapan kami. Namun yang membuatku terkejut adalah bukan hanya pesan dariku yang ada di sana. Ada nama-nama wanita lain. Ada pesan-pesan yang jauh lebih vulgar daripada yang pernah dia kirimkan padaku. Duniaku runtuh. Aku mengira aku adalah satu-satunya pelarian bagi Fendi. Aku mengira aku spesial di matanya. Ternyata aku hanyalah salah satu dari sekian banyak wanita yang dia jadikan mainan untuk memicu adrenalinnya. Dia menggunakan status jandaku, kesepianku dan kedekatanku dengan istrinya untuk memuaskan egonya yang haus akan tantangan. Dia tidak mencintaiku, Vin, dan dia juga tidak mencintaimu, bisikku sambil terjatuh di lantai. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Vina tertawa getir, tawa yang penuh dengan luka. Kita berdua bodoh, Rita. Aku bodoh karena terlalu percaya, dan kamu bodoh karena merasa bisa memiliki suami sahabatmu sendiri. Kamu pikir kamu pemenang dalam permainan ini? Lihat diri kita sekarang. Kita berdua adalah pecundang. Vina mengambil ponselnya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berbalik. Jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di rumahku, dan jangan pernah anggap aku sahabatmu. Untukku, kamu sudah mati bersama rasa hormat yang pernah aku punya untukmu. Pintu tertutup dengan dentuman keras. Aku ditinggalkan sendirian di tengah ruang tamuku yang sunyi. Aku melihat ke arah cermin lagi. Wanita di sana tampak begitu menyedihkan. Aku adalah Rita, seorang janda yang tergoda oleh suami teman hanya untuk menyadari bahwa aku hanyalah bidak kecil dalam permainan seorang pria manipulatif. Malam ini, aku kehilangan segalanya. Sahabatku, harga diriku, dan bayangan cinta yang selama ini aku puja-puja. Ada sebuah titik dalam hidup di mana kita harus berhenti menoleh ke belakang. Karena jika terus dilakukan, leher kita akan patah oleh beban masa lalu. Hari ini adalah hari keberangkatanku. Kamar yang selama ini menjadi saksi bisu pesan-pesan tengah malam dan tangis penyesalanku, kini sudah kosong melompong. Hanya ada satu kotak tersisa di atas meja ruang tamu. Sesaat sebelum aku melangkah keluar, sebuah mobil berhenti di depan rumah.
aku membeku. Apakah itu Fendi yang datang untuk memintaku tinggal, ataukah Vina yang datang untuk meluapkan kemarahan terakhirnya? Penonton mungkin akan menebak-nebak apakah naskah ini akan berakhir dengan Rita yang lari bersama sang suami teman, ataukah sebuah konfrontasi berdarah. Namun yang turun dari mobil itu adalah seorang pria berseragam pengacara. Dia membawa sebuah map biru. "Ibu Rita, saya diminta memberikan ini oleh klien saya sebagai penyelesaian akhir," ucapnya formal. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat surat pernyataan pengalihan aset dan sebuah surat pribadi. Aku membacanya dengan napas tertahan. Ternyata selama ini ada lapisan rahasia yang tidak pernah aku sadari. Plot twist yang sebenarnya adalah Vina sudah tahu segalanya sejak bulan pertama Fendi mulai mendekatiku. Bukan karena dia tidak sengaja melihat ponsel, tapi karena Vina sengaja membiarkannya. Dia ingin melihat apakah aku, sahabat yang selalu dia bantu saat suamiku meninggal, akan tetap setia atau justru menikamnya dari belakang. Gelang perak itu, Vina yang memilihnya dan meminta Fendi mengirimkannya tanpa nama. Pesan-pesan singkat itu, sebagian besar dikirim saat Fendi sedang tertidur dan Vina memegang ponselnya. Vina sedang menguji sebuah kesetiaan dan aku telah gagal total dalam ujian itu. Surat dari Vina di dalam map itu berbunyi singkat. "Rita, aku memberikan rumah ini kepadamu sepenuhnya sebagai warisan dari persahabatan kita yang telah mati. Anggap saja ini bayaran karena kau telah menunjukkan padaku siapa suamiku yang sebenarnya. Aku sudah menggugat cerai Fendi pagi ini. Kami pergi, dan kau tetaplah di sini dengan rumah besarmu dan bayang-bayang dosa yang akan selalu menemanimu." Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Rasa malu yang menghantamku jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku mengira aku adalah pemain yang cerdik dalam drama ini, padahal aku hanyalah objek eksperimen dari seorang istri yang sedang mencari alasan untuk pergi dari suaminya yang toksik. Vina menggunakan aku sebagai bukti sah di pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak dan seluruh harta Gonogini. Aku digunakan sebagai umpan agar Fendi melakukan kesalahan fatal. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor baru. Itu dari Fendi. "Rita, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Vina mengambil semuanya. Bisakah aku datang ke rumahmu? Kita bisa mulai dari awal." Aku menatap layar ponsel itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Pria ini, yang dulu kupuja aromanya dan kutunggu pesannya, kini tampak seperti pengemis emosional yang menyedihkan. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya butuh tempat mendarat setelah rumah tangganya hancur. Aku tidak membalas pesan itu. Aku memblokir nomornya, lalu membanting ponsel itu ke lantai hingga layarnya retak 1000. Aku mengambil kunci rumah yang ada di tangan, meletakkannya di atas kotak di meja, dan keluar tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhku. Aku tidak akan mengambil rumah ini. Aku tidak akan mengambil harta yang dibangun di atas air mata pengkhianatan. Aku melangkah menuju halte bus meninggalkan kompleks perumahan yang penuh dengan kepalsuan itu. Aku adalah Rita. Aku pernah menjadi seorang janda yang tergoda oleh suami teman dan aku membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Kehilangan satu-satunya sahadat sejati dan harga diriku sendiri. Sekarang, aku memilih untuk menjadi wanita tanpa nama di kota yang baru. Tanpa pesan singkat, tanpa kopi dingin, dan tanpa rahasia di balik pagar. Perjalanan ini berakhir di sini, dan drama yang aku bangun sendiri telah runtuh menjadi abu.